Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman. Saya di sini Angga Padilla sebagai materi pertama yang akan membahas terkait struktur tradisional masyarakat adat dan juga struktur tradisional masyarakat adat berdasarkan dari asas genealogis atau asas keturunan. Yang bagian A yaitu struktur tradisional masyarakat adat. Masyarakat hukum adat merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Ada dua penggolongan struktur masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan, yaitu asas genealogis, dan masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, menurut asal daerah atau berdasarkan tempat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu dari sisi asas genealogisnya, asas keturunannya. Yang untuk teritorialnya itu nanti akan dibahas oleh kelompok 6 atau kelompok selanjutnya. Kemudian yang B, struktur tradisional masyarakat hukum adat berdasarkan asas keturunan atau genealogis. Masyarakat hukum adat itu sendiri yang strukturnya berdasarkan asas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari keturunan yang sama. Artinya, apabila ada seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dari diri keturunan dari seorang bapak asal nenek moyang dari laki-laki tunggal melalui garis keturunan laki-laki, atau dari seorang ibu asal nenek moyang dari perempuan tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum adat yang sama. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, ini dibagi menjadi 4 macam penilaian keturunan lagi. Selanjutnya ini akan dibahas oleh materi kedua, Saudara Iza Ariprianto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri kedua, yaitu akan menjelaskan di mana materi tentang struktur masyarakat patrilineal, yaitu struktur masyarakat patrilineal yaitu susunan masyarakat yang menarik dari garis keturunan dalam hubungan ini dengan orang lain melalui garis laki-laki. Contoh perkawinan yang benar dan ciri perkawinan jujur adalah eksogami dan perkawinan petrilokal. Jadi eksogami ini adalah perkawinan yang jujur, yang ideal jika jodoh diambil dari luar marga sendiri. Dan ataupun petrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal di tempat tinggal suami. Dalam susunan kekerabatan patrilineal ini di mana sistem pertalian kewangsaan yang lebih dititik beratkan menurut garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal atau satu bapak asli, sedangkan anak perempuan disiapkan menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karenanya, apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, lebih tidak mempunyai keturunan sama sekali, akan dikatakan putus keturunan. Selanjutnya, dalam susunan kekerabatan yang pertalian darahnya lebih mengutamakan hubungan keluarga dengan garis keturunan laki-laki, maka semua anggota kekerabatan merasa memiliki hubungan kewangsaan yang akrab dari suatu payung asal-usul satu keturunan. Sedangkan anak perempuan adalah pembuah dari keturunan laki-laki yang kedudukannya di bawah pengaruh kekuasaan ayah dan saudara laki-laki ayahnya. Dan apabila ia kawin mengikuti suaminya, berada di bawah pengaruh kekuasaan suami dan saudara-saudara suaminya. Kedudukan anak laki-laki terhadap orang tuanya adalah kekerabatan patrilineal. Dapat pula dilihat dari latar belakang sah tidak perkawinannya orang tua serta bentuk perkawinan orang tua, bentuk perkawinan sendiri.
Begitu pula jika bapaknya memiliki beberapa istri, maka kedudukan juga akan dipengaruhi oleh pengaruh ibunya. Selanjutnya ada juga struktur masyarakat patrilineal beralih yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau bergantian sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu perkawinan jujur, kawin semendo maupun kawin semendo rajo. Adapun yang kedua, struktur masyarakat matrilineal. Struktur masyarakat matrilineal yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Contoh perkawinan semendo, dan ciri-ciri perkawinan semendo adalah endogami dan matrilokal. Endogami adalah perkawinan yang ideal jika jodoh diambil dari kalangan suku sendiri. Matrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal di tempat tinggal istri. Dalam susunan kekerabatan matrilineal ini, di mana sistem pertalian kebangsaan lebih dititik beratkan menurut garis keturunan perempuan, maka yang lebih kedudukan dari anak wanita. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan yang ditarik dari asal ibunya, sedangkan pria seolah-olah hanya berfungsi sebagai memberi keturunan. Oleh karena itu, ketika suatu keluarga tidak mendapatkan anak wanita yang dirasakan seperti hidup tidak akan terbang keluar, maka hidupnya petak itu aja. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa semua anak pria dan anak wanita adalah susunan kekerabatan matrilineal adalah anak-anak dalam kekerabatan ibu. Jadi semua anak termasuk dalam satu kesatuan rumah gadang, ada perutnya, ada payung dan suku dari pihak ibunya, bukan dari pihak bapaknya. Dengan demikian, maka hubungan hukum antara anak dan ayah di Minang atau kurang lebih, karena ayahnya tidak sesuku dengan ibunya, pada dasarnya ayah di Minang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab adalah ibu dan mamanya, sedangkan ayah bertanggung jawab atas kemanakannya. Anak-anak dari saudaranya oleh karena pewarisan harta pusaka di Minang bukan dari bapak kepada anak, tetapi dari mama kepada kemanakan. Kedudukan anak terhadap orang tua kerabat di lingkungan kekerabatan matrilineal juga ditentukan oleh bentuk perkawinan orang tuanya. Bila ibu si anak melakukan perkawinan dengan jujur dan setelah perkawinan menetap atau masuk dalam kekerabatan suami, kedudukan si anak mengikuti kedudukan ayahnya. Tetapi jika ibu kawin dengan ayah dalam bentuk perkawinan semanda, maka anak tetap termasuk dalam kekerabatan ibunya. Tidak menjadi masalah apakah menetap di pihak ibu atau tidak. Sekian saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinul Ajis sebagai pemateri yang terakhir akan menjelaskan tentang struktur tradisional, parental ataupun bilateral. Struktur masyarakat parental atau bilateral sendiri yakni pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah ataupun ibu, yang mana pada dasarnya masyarakat terstruktur secara bilateral, tidak ada perkawinan yang khusus. Begitu juga dengan tempat tinggal. Dalam perkawinan tidak ditentukan dengan jelas. Kemudian susunan kerabat orang tua atau keorangtuaan yang disebut sebagai bilateral agaknya lebih berlaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia sendiri daripada susunan kerabat patrilineal dan matrilineal. Susunan kerabat parental sendiri terdapat pada masyarakat Aceh, Melayu, Sunda, Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedudukan anak dalam kekerabatan orang tua terhadap orang tua, ayah dan ibunya, dan terhadap kerabat bapaknya ataupun kerabat ibunya berimbang sama.
Artinya hubungan hukum yang berlaku terhadap anak dalam perkawinan, pemeliharaan, kehormatan, pewarisan tidak berbeda baik terhadap orang tua kandungnya maupun terhadap kerabat ayah maupun kerabat ibunya. Sebenarnya antara keluarga yang orang tua dan kekerabatan bilateral itu masih dapat dibedakan dalam dua pengertian. Dilihat dari hubungan yang berlaku antara anak dan orang tuanya, dikatakan keluarga orang tua apabila si anak berhubungan dengan bapak dan ibunya saja. Artinya hanya bapak dan ibunya saja yang bertanggung jawab mengurus, memelihara, dan mendidik anak tersebut. Jadi yang dalam hubungan kekeluargaan hanya anak-anak dengan orang tua, bapak dari ibu dari satu rumah tangga tersebut. Kemudian jika anak kelak telah mandiri, telah membangun rumah tangga sendiri dan keluarga sendiri, berpisah dari rumah tangga orang tuanya, maka lepaslah tanggung jawab bersama orang tuanya. Pada dasarnya bentuk perkawinan dalam susunan orang tua adalah perkawinan bebas, tetapi bukan tidak ada pelaksanaan perkawinan yang sifatnya mendekati bentuk perkawinan patrilokal ataupun matrilokal, karena kedudukan suami dan istri tidak berimbang, sehingga karena tempat kediaman orang tuanya maka sangat dipengaruhi oleh keadaan orang tuanya tersebut. Jadi apabila dalam perkawinan orang tuanya hidup mandiri dari pengaruh kerabat, lepas dan pengaruh tempat tinggal asal ayah dan asal ibunya, jadi ayah dan ibunya merupakan dwi tunggal yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dengan harta keluarga sendiri. Maka pengurus pemeliharaan pendidikan anak semata urusan bapak dan ibunya saja, tidak memperhatikan keluarga yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.